Halo semuanya, semoga kabar semakin baik. Teman-teman semuanya, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pulih ya selama sekian purnama atau setelah sekian tahun lamanya dan kemudian tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan tubuh lagi, merasakan kecemasan lagi, merasakan kambuh lagi, ya. Apakah ada yang demikian? Kalau ada demikian, tonton video ini. Teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan, dengarkan dulu apa kata dia ketika melakukan terapi bersama dengan saya. Nah, saya Fahri Aditya. Ya, Setelah berobat di pagi ini sih lebih membaik ya, Pak. sebelumnya dialami apa, Kayak Mas Fahri? Yang dirasakan itu apa yang dialami? parah parah Pak, kayak takut berlebih, kayak keluar rumah tuh hawanya takut, Mmm, terus takut hujan juga, mhm. sama takut penyakit, sama takut mati juga. Oke, itu udah berjalan itu mengganggu banget ya dalam aktivitas sehari-hari ya? Banget banget, mengganggu banget. Pada Sekarang awalnya pas sekarang sih udah lebih membaik nih, berkat pagi ini nih. oke, Makasih ya, jadi Pak. sekarang dirasakan lebih apa, lebih udah bisa keluar Lebih rumah ya? membaik, udah kumpul sama temen, keluar rumah, udah ngampus juga, Oke, takut mati udah nggak ada lagi ya? udah nggak ada Takut udah nggak sakit udah ada nggak ada lagi ya? udah nggak ada, Oke, pokoknya semuanya udah lebih baik gitu ya, udah punya udah identitas lebih baru baik ya? udah lebih baik. Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman kata dia setelah melakukan terapi bersama dengan saya, jika teman-teman mau untuk dibantu untuk mengatasi masalah kecemasan ataupun masalah-masalah psikologis lainnya, teman-teman bisa melakukan terapi online atau offline bersama dengan saya, silakan WA ke nomor ini. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah merasakan pulih seperti sedia kala, sudah tidak lagi takut atau kecemasan yang berlebihan, sudah merasa nyaman ketika sosialisasi, tidak lagi namanya takut mati, tidak lagi namanya takut sakit, tidak lagi takut kenapa-kenapa gitu kan. Anda merasakan kehidupan yang enak, pergi ke mana-mana juga bisa sendirian dan merasa aman, Anda benar-benar merasa bebas, free, seperti itu. Dan itu berjalan sekian lama waktunya. Tiba-tiba Anda merasakan rasa nggak nyaman lagi. Anda merasakan ketidaknyaman itu hadir kembali. Rasa yang selama ini sudah terlupakan, itu kemudian muncul hadir kembali. Rasa sensasi fisik yang selama ini adalah sudah tidak ada, sudah Anda sudah biasa saja gitu kan, selama ini kemudian tiba-tiba muncul lagi. Dan itu membuat teman-teman jadinya merasa kambuh, membuat teman-teman merasa, "Aduh, kok begini lagi nih? Waduh, ada apa lagi nih? Apa yang terjadi?" Gitu ya. Dan teman-teman tidak bisa kendalikan diri sendiri, teman-teman nggak bisa kendalikan pikiran lagi. Pikirannya flashback langsung ke masa lalu, kemudian, "Waduh nih kalau dulu seperti dulu lagi gimana? Kalau itu seperti dulu lagi gimana? Berarti aku ngulang lagi ke dulu lagi, aduh." Nah, itu membuat akhirnya teman-teman semakin cemas. Semakin cemas dan semakin kuat cemasnya. Teman-teman, dari data-data yang saya dapatkan, teman-teman yang kemudian mengalami rasa ini, dan disclaimer ya teman-teman, ini bukan berarti bahwa teman-teman yang nonton ini akan mengalami hal yang sama seperti yang saya bahas. Bukan berarti ketika teman-teman sudah pulih, kemudian teman-teman akan mengalami namanya relapse lagi atau mengalami rasanya kembali merasakan kecemasan lagi atau gangguan kecemasan lagi. Tidak semua orang seperti itu. Garis bawah ya, tidak semua orang seperti itu. Jadi, saya wanti-wanti, hindarkan untuk mensugesti Anda akan mengalami seperti ini. Jadi, kalau Anda tonton video ini, Anda yakinkan bahwa itu adalah mereka, bukan saya. Oke ya, itu adalah mereka dan bukan saya. Anda aman-aman saja, ya. Dan kembali lagi, ini buat khusus bagi mereka yang kembali mengalami kecemasan kembali setelah sekian purnama atau sekian tahun, dan kemudian merasakan kecemasan kembali. Biasanya, dari data yang muncul, itu adalah karena mereka mempunyai stres tertentu lagi. Entah karena kerjaan, entah karena tanggung jawab mereka dalam kerjaan, entah kemudian karena mereka punya masalah dalam rumah tangga,
entah punya masalah apapun, ya. Itu data yang saya dapatkan. Nah, dari sini kita teman-teman, mari kita lihat dulu. Tahukah teman-teman bahwa ketika teman-teman mengalami kecemasan, yang keluar itu adalah hormon. Hormon yang ketika Anda cemas tuh keluar namanya hormon, hormonnya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang namanya hormon stres. Nah, hal yang wajar dong kalau kemudian kita stres, kemudian kita keluar hormon kortisol. Nah, masalahnya hal yang sama juga terjadi ketika teman-teman juga mengalami stres. Stres karena kerjaan, stres karena masalah rumah tangga, stres karena masalah finansial, atau kemudian masalah besar lainnya yang teman-teman hadapi, kemungkinan stres nggak? Kemungkinan stres kan, normal kan teman-teman? Normal sekali. Nah, yang menjadi masalah adalah kemudian karena ingat, stres itu kemudian juga keluar namanya hormon stres kan. Jadi anxiety itu akan mengeluarkan hormon stres, dan teman-teman kemudian kalau stres kemudian juga akan mengeluarkan hormon juga, hormon stres juga kan, kortisol, sama-sama kortisol nih. Nah, akhirnya rasa yang ditimbulkan sama nggak? Sama. Rasa timbulkan tuh kurang lebih sama, teman-teman. Sehingga otak kita yang dulu sudah teringat memori zaman dulu itu kayak membangkitkan membangkitkan, memikirkan itu memori muncul lagi zaman dulu, jeder jeder. Nah, ketika memori zaman dulu itu muncul, kemudian teman-teman menganggap itu adalah satu, "Iya ya, kalau itu benar gimana ya? Waduh, kalau aku kembali lagi ya?" Itu membuat teman-teman semakin tertekan, semakin stres lagi, gitu kan. Nah, akhirnya rasa kekhawatiran itu semakin muncul, dan juga bisa juga sebenarnya pulihnya selama ini adalah hanya karena merasa bahwa ketika sensasi sudah hilang. Sensasi sudah hilang, saya pulih. Padahal bukan demikian konsepnya kan. Pulih itu bukan konsepnya sensasi hilang, teman-teman. Pulih itu bagaimana kamu bisa membuat dirimu tuh lebih tenang ketika ada sensasi, itu kan. Kamu paham apa itu sensasi. Nah, jadi kembali lagi saya ulang, Anda mempersepsikan sensasi normal ketika stres itu dengan masa lalu. Itu membuat jadi mikir-mikir. Dan ketika nggak terkontrol atau ngikutin terus, jadinya mulai semakin jantung berdebar, mulai kencang lagi, mulai merasakan nggak nyaman lagi, lemes lagi, mulai merasakan apa lagi, dan mulai merasakan semakin mikir-mikir ketakutan lagi. Nah, itu jadi begitu. Ditambah lagi, yang kedua, yang saya bilang tadi adalah, barusan adalah, teman-teman masih takut sebenarnya dengan sensasi yang hadir. Oke, walaupun teman-teman udah pulih dari masa lalu itu, udah pulih, udah teman, tapi sebenarnya di dalam bawah sadar teman-teman masih ada kekhawatiran akan sensasi, ya. Sehingga itu menambah yang di sini. Nah, dia semakin cemas lah gitu. Itu yang perlu teman-teman pahami, ya. Dan juga ada juga sih, laporan-laporan yang mengatakan bahwa saya nggak tahu, saya nggak punya stres apapun, saya nggak berusaha, nggak mikir apapun. Nah, kalau itu berarti jawabannya ada underlying factor. Underlying factor artinya ada sebab yang tersembunyi di bawah sadar, yang membuat kamu punya masalah itu lagi. Nah, itu yang perlu dielaborasi, itu perlu dicari lagi kenapa. Kalau yang pertama tadi kan jelas ya kenapa. Nah, kalau terjadi lagi berarti mungkin ada underlying factor atau sebab tersembunyi ada di bawah level pikiran bawah sadar yang belum terselesaikan. Kalau sebab yang kedua, berarti ini momen yang bagus untuk teman-teman membereskan diri teman-teman. Walaupun tidak tahu mulai dari mana. Dimulai dari mana kalau nggak tahu? Dari yang tahu dulu. Tadi kita udah bahas semuanya teman-teman, sekarang solusinya gimana? Teman-teman perlu untuk mulai belajar mengenali diri sendiri jauh lebih dalam. Perlu untuk kenali pemicu-pemicu. Kenali pemicu-pemicu yang membuat teman-teman jadi mikir-mikir. Kenali trigger. Kenali sekali lagi trigger dan kemudian dibereskan. Trigger itulah hal yang bisa membuat kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Apa yang bermasalah yang perlu kita bereskan. Jadi kalau teman-teman sekarang anggaplah teman-teman masih takut dengan jantung berdebar, karena kemarin sudah nggak ada, kemudian sekarang timbul lagi ada jantung berdebar yang muncul gara-gara misalnya
sahabat terdekat meninggal karena masalah jantung misalnya. Itu kan juga peristiwa besar yang juga bisa membuat kita stres juga. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu adalah meninggalnya seseorang, pindah rumah, kemudian kelahiran anak, kemudian dan lain-lain itu termasuk peristiwa besar yang bisa menimbulkan stres juga. Nah, ketika teman-teman mengalami itu kembali, sekali lagi ingat bahwa, oke, teman-teman bahwa itu yang terjadi itu hanya sementara. Selalu poinnya adalah kembali ke awal bahwa bagaimana kita untuk bisa berdamai atau memberi ruang atas apa yang sedang terjadi. Bisa kembali untuk melatih nafas, kemudian kalau kita kembali kepada penyebab, maka bereskan penyebabnya, teman-teman. Bereskan stres-stres yang sedang muncul itu, dan ketika stres itu Anda bisa bereskan sumbernya, maka Anda akan lebih baik. Kalau misalnya masalah itu Anda bisa selesaikan, ya selesaikan kan. Misalnya masalah dengan kerjaan, misalnya masalah dengan finansial, Anda bisa selesaikan, Anda bisa finansial lebih bagus, ya itu diselesaikan dengan cara seperti itu kan. Kalau misalnya masalah itu tidak bisa diselesaikan secara, teknikal ya, istilahnya teknikal ya. Kalau misalnya kerjaan, diselesaikan dengan cara teknikalnya bagaimana, ya kan? Nah, kalau misalnya dengan orang, ada penipuan dan sebagainya, teknikalnya bagaimana? Untuk mengatur atau mengatur uangnya kembali itu gimana gitu kan. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan belum bisa, maka yang kedua Anda bisa lakukan adalah untuk meregulasi emosinya kan. Untuk mengelola emosinya bagaimana supaya Anda tidak terbawa terlalu jauh dengan semua itu. Sehingga ketika teman-teman bisa mengolah emosi dengan lebih baik, maka teman-teman juga tidak akan terlalu stres. Ketika teman-teman tidak terlalu stres, maka teman-teman juga akan lebih baik karena hormon kortisol tidak keluar kebanyakan. Nah, itu. Dan juga teman-teman juga pahami bahwa ya sekali lagi itu aman. Kemudian kalau teman-teman merasakan bahwa ini adalah muncul tanpa sebab, ya teman-teman sekali lagi bekerja pada trigger-trigger yang muncul, diamati dan kemudian dilepaskan. Ya, teman-teman perlu sadari program-program yang hadir dalam diri teman-teman. Contoh konkret-konkretnya, langkah-langkah konkret sebenarnya kalau secara bertahap teman-teman sudah bisa ikuti lagi YouTube saya ini. Jadi dari kita mulai olah nafas, ya kan? Olah nafas box breathing, olah nafas, kemudian misalnya 478, olah nafas perut dan sebagainya, itu membantu. Silakan teman-teman coba lakukan lagi dari awal lagi. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan exposure terapi kembali. Intinya teman-teman bisa mengulang lagi semua yang telah dilakukan di awal dulu, dibaca lagi, diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Kalau teman-teman masih butuh bantuan, kembali lagi silakan cobain aja buku Bapak Cemas ataupun buku Good Anxiety. Nah, itu teman-teman semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, salam, bye-bye, cemas.